wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana kafutuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita ya mohon maaf memang karena ada kata-kata darurat, PPKM darurat. Nah, kata daruratnya ini yang saya akhirnya memutuskan ya selama PPKM darurat ya untuk menghargai ya, dari ikhtiar pemerintah ya kita istirahat, walaupun kita yakin ya di masjid ini insya Allah tidak akan menjadi epicentrum ya penularan ya virus ya, walaupun memang ada beberapa jamaah yang terpapar ya, tapi alhamdulillah pada sehat kembali, dan saya yakin mudah-mudahan yang sehat-sehat kembali ini dimanfaatkan usianya untuk bisa lebih menebar manfaat, bisa mengevaluasi bahwa ya kan ini penyakit gaib. Penyakit gaib itu memang kersane Gusti Allah. Terlepas umpamanya ada yang mereka macam-macam, kita gak usah suudon, sebab tanpa izin Allah semuanya tidak akan terjadi. Termasuk iblis ya, iblis nggoda Nabi Adam itu ya, itu sudah dikersakake Gusti Allah kan, sama dengan ahli sihir seperti ayat yang kita pernah pelajari bersama, seperti adanya banyak ahli sihir, ahli tenung ya, melakukan praktek-praktek seperti itu semuanya ya atas izin ya Gusti Allah, yang tujuannya satu, untuk menguji kita sebagai orang yang beriman. Nah, termasuk ayat ini yang akan kita teruskan kembali insya Allah, yang kalau nggak salah itu terakhir ini 108. Nah, sekarang kita masuk 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum mim ba'di imanikum kuffara hasadan. Kita kalau nggak keliru ya. Wadda katsirum min ahlil kitab, sama ya, wadda itu demen. Sopo kasirun min ahlil kitab, sebagian besar. Ini bukan sebagian kecil ya. Ya. Memang dalam Al-Quran itu tidak ada ponis ahlul kitab itu musyrik ya. Tetapi ahlul kitab ini yaitu orang-orang yang agamanya bukan agama Islam, yang secara tegas dalam Al-Quran itu dijelaskan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, yaitu mereka ini ternyata ada unsur hasadan di belakangnya. Yaruddunakum mim ba'di imanikum kuffaro. Mereka berharap, mereka berharap, di sini artinya berharap ya. Berharap bahwa orang-orang yang sudah masuk Islam ya, yaruddunakum bisa kembali lagi. Ya opo carane, berbagai pola, berbagai rekodoyo, bahwa orang-orang yang sudah jadi muslim, yang sudah beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu yaruddukum, bisa mereka upayakan untuk kembali lagi musyrik, untuk kembali lagi kufur kembali yaitu. Sampai Samuel Huntington ya, mungkin bapak-bapak yang pernah ya rajin membaca bagaimana pertarungan kebudayaan antara muslim dan non muslim itu memang itu ujung-ujungnya akhir zaman itu sing ingin dihabisi itu kan umat Islam kan. Sampai ada cerita nanti ada istilah Dajjal ya kan, ada Ya'jud Ma'jud, kemudian ada lagi
kembalinya Nabi Isa ke dunia ya, untuk menyadarkan umat-umatnya agar mereka itu kan ada memang itu semacam penjelasan simbolik ya di dalam hadis-hadis itu. Ya karena tujuannya ya ruddunakum mimbadi imanikum sause iman sira kabeh. Ya. Untuk kembali ya ruddu kemana? Kufaro ing menjadi kafir kembali. Kita ini diharapkan. Ngapunten, makanya saya betul-betul kadang-kadang ya saya bersyukur betul kan minggu yang lalu ke sini ya, ternyata jamaah masih banyak di masih era pandemi itu. Walaupun ke sini itu saya mesti ini Bu, rapid sih, walaupun sudah vaksin 2 kali, ya rapid, ya di swab antigen, ya kemarin Kamis kemarin saya swab, ya alhamdulillah, jadi hampir tiap minggu saya ini swab Bu, ya jogo kan, kalau sudah biasa ketemu dengan orang banyak itu kan jogo. Ya alhamdulillah negatif terus ya, mudah-mudahan. Dan jaga alhamdulillah sudah vaksin semua ya Bapak-bapak ya, kata sing sampun vaksin nggih. Jadi ikhtiar kita tetap harus yaitu vaksin, ikhtiar dunyo. Nah, kemudian ikhtiar spiritualnya ya nyuwun sewu, saya tidak menggurui ya, kalau ada waktu menjelang maghrib itu Bu, menjelang srengenge terbenam ya, maos lakoja akum rasulum min anfusikum azizun alima anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. 2 ayat dan setelah pangkolabu bin mati minallahi ya, itu 2 ayat itu ya 7 kali lah 5 kali sambil nganggur sambil duduk kan, biasanya gudoannya kan menjelang maghrib tuh wakeh sing di ini ya kan. Nah, kemudian mau tidur ya kalau bisa ya maos Asmaul Husna ya gak usah banyak-banyak ya, cuman Asmaul Husnanya itu yang diwaos kalau bisa, seperti ya qaubilat taubati wahidat ingkang mohon nerima taubat, supaya tidur kita ini dalam mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya waqo ya satarul uyubi wahidat ingkang nutupi aib-aib kita. Manten-manten ya habidu wahidat ingkang rekso. Jadi kan kita ini semeleh lah, belajar pasrah penuh sekarang ini. Dengan kondisi seperti ini itu kita harus banyak pasrah bongkoan, bukan hanya penuh Bu, bongkoan. Surga nunut neraka katut gitu Bu. Ada seorang waliullah itu kan ngoten. Ada seorang waliullah itu rajin ibadah macam-macam. Tahu-tahu rajin ibadah macam-macam, kemudian malaikat itu nginceng di Lauh Mahfudz. Ini cerita di dalam kitab-kitab tasawuf, nginceng. Nah, si wali ini tulisannya itu ditempatkan di neraka. Nah, akhirnya malaikat itu ini saking kasihannya malaikat. Jadi malaikat juga sering Bu, saking kasihannya si wali ini diberitahu, awakmu tuh ahli ibadah, rajin apapun kamu kerjakan, amal apa saja. Tapi awakmu itu ternyata ditulis oleh Gusti Allah akan ditempatkan di neraka. Jawabannya si wali ini, kula niki mung saderma nindakake perintah Gusti ingkang Maha Kuwaos. Perkara kula ditempatkan di neraka ya monggo, di surga ya monggo. Wong kula niki ibadah niki bukan karena surga, bukan karena neraka. Semata-mata semeleh pasrah dumateng Zat ingkang Maha Kuwaos. Kaget lho awakmu iku wong-wong padha jaluk surga kok awakmu kok cik enake jawabane. Lah akhirnya malaikat itu kembali lagi ke Lauh Mahfudz kan. Setelah diinceng lagi ternyata tulisan ahlu nerakanya tuh dihapus. Nah, dihapus. Akhirnya tanya
Ya argumennya ya Al-Qur'an kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk ta'abud. Ta'abud itu dalam bahasa tasawuf artinya al-khudu al-mutlaq, pasrah bongkokan. Ya monggo kula kita ini lagi turun lagi malaikat, alhamdulillah ternyata ya awakmu sing bener. Ternyata tadinya tulisan di Lauh Mahfuz awakmu ahlu neraka, sekarang sudah dihapus. Nah sekarang saya tanya sajane, awakmu itu duwe kesalahan apa sih kira-kira sampai? Ternyata setelah dilacak-lacak yaitu akhirnya malaikat ditanya juga oleh si wali ini, panjenengan wahai malaikat mirsani kula niki kira-kira kesalahan nopo kok kula ditulis. Akhirnya malaikat menjelaskan, wong malaikat sing mencatat sederhana, sebetulnya dosamu itu sederhana. Ngapunten nggih, nopo waktu itu awakmu cijoko tapi sudah balik. Sudah balik. Saya kira kan sudah tua. Makanya inal hasanat yudhibna sayiat kan sudah tua. Dosamu biyen iku sederhana. Ketika ibumu sajane arep nyuruh awakmu belanja ke pasar, awakmu kedengaran kalau awakmu mau disuruh belanja ke pasar. Tahu-tahu awakmu pura-pura tidur, sehingga ketika ibumu membuka pintu pura-pura tidur, sehingga ibumu mengesakno awakmu sedang tidur lelap, padahal awakmu pura-pura tidur. Bayangkan kados ngoten niku. Nah, kan lumayan ini hikmah yang luar biasa kan. Jadi ternyata sekecil apapun fama ya'mal itu misqala dzarratin khairai ya wa ma ya'mal misqala dzarratin syarrai ya. Nah ini makanya bayangkan kados ngoten niki ditobati nggih malaikat kula rumangsa, makanya kula getuni ngantos sak menika. Makanya kula niki pun kasarannya ya tidak pamrih apa-apa nang Gusti Allah, nyuwun di sepuro mawon. Nah itu sudah luar biasa. Makanya Rasulullah kan ngajarkan ke kita, wong Kanjeng Nabi mawon istighfar itu tidak kurang 100 kah, nyuwun di sepuro. Enak. Nah, kalau sudah di sepuro itu mesti Rahman Rahimnya Gusti Allah muncul. Itu kan yang ojo sampai kita ini seperti dalam surat Al-Anfal dan surat Al-Munafikun ayat 10 kan itu. Ketika meninggal dunia sudah masuk ke dalam kubur, kita request kepada Gusti Allah agar bisa dikembalikan lagi kan. Nah, itu request, ternyata request kita kan ditolak. Awakmu saiki kasep. Nah, oleh karena itu monggo ngapunten nggih, saya gak menggurui bapak-bapak yang sudah kembali pulih dari merasakan nikmatnya guyonan Ibu ya. Nikmatnya mencium bau keringat ya, yang durung adus berarti sehat kembali kan ngoten. Penyakit sekarang ini kan penyakit anugerah, bisa mensyukuri gara-gara saya ini guyonan Bu, ada yang gara-gara mencium bau ya katanya ya keringat ketiake, nah, berarti kan sudah sehat kembali. Nah oleh karena itu monggo sisa usia ini dimanfaatkan untuk kemanfaatan yang sebaik-baiknya. Ini jangan sampai seperti ini, yaruddukum mim ba'di imanikum kufa. Jangan sampai kita ini tergoda setelah sehat, apalagi ketika sakit maki-maki Gusti Allah. Gusti Allah dimaki-maki. Oh, apa Gusti Allah? Aku kai loro kok aku tok sak keluarga, bayangkan. Teman dosen itu tanggal 25 kemarin ayahnya ya, tanggal 27 ibunya. Ya, yang mendahului itu teman dosen UIN. Ada lagi yang sak keluarga hanya berselang hari dan berselang waktu. Ya, oleh karena itu ya mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Nah, karena apa? Hasadan, karena
orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kalau orang kitab itu hasud. Hasudnya apa? Nah, hasudnya kan gara-gara min indi angpu, gara-gara apa? Gara-gara yang sudah kita jelaskan banyak ayat sebelum ayat ini, yaitu gara-gara yang diangkat jadi rasul, jadi nabi bukan dari kalangan mereka. Nah, itu. Mimba'di ma tabayyana lahumul haq, pada ini hasadan, yaitu indi angpusihim. Ya, jadi memang mereka ini punya watak. Nah, termasuk akhroson nas. Ya, oleh karena itu bapak-bapak jangan kaget. Nah, itu seperti sekarang ini yang pinter-pinter, ngapunten ini, saking hebatnya itu yang mendesain, membuat vaksin itu ya dari kelompok ini juga kan, akhirnya itu yang punya perusahaan-perusahaan pembuatan. Nah, itu dari kelompoknya hasad dan mereka ya apa. Tetapi oleh karena itu Rasulullah diingatkan oleh Gusti Allah, fa'fu waspahu. Fa'fu di sini artinya memang nyepuro, maafkan. Makanya Nabi itu dilecehkan model apa saja, beliau hanya berujar Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ayo, karena diperintah ini Gus Rasulullah dan iso ngelakoni. Hebatnya Rasulullah itu saged ngelakoni. Kita ini kan angel Bu nggih. Kadang-kadang tersinggung perasaan sedikit gara-gara mendengar yang kurang sek di hati saja, awetnya dongkolnya berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai dibawa mati. Nggih. Ya, nah, Rasulullah saged kados ngeten ki saged Rasulullah. Ya kersane Gusti Allah ya, hebat kan. Makanya Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa al yakut fi bainal hajar. Memang betul Muhammadun basyarun, tetapi lakal basyari ora podo kare umume menuso. Gambarnya nek kados napa? Kal yakut fi bainal hajari. Seperti yakut di antara batu kan jenengan ibu-ibu nggih pun gadah pinten kerat Bu yakutnya Bu. Yakut, intan, berlian, nggih. Apalagi mutiara. Nih, sing paling mahal itu mutiara hitam nggih. Ya, iya mutiara hitam. Mutiara hitam itu apa? Oh, ya, kalau mutiara hitam ibu-ibu jangelan dibikin dawet nggih. Emas juga gitu. Emas hitam itu paling mahal ya. Makanya di Afrika itu kenapa dibikin miskin? Oh, ini ada teorinya. Jadi orang Yahudi itu pinter banget itu untuk merekayasa. Nah Rasulullah itu saged nglakoni fa'fu mongko nyepuro sira wahai Kanjeng Nabi Muhammad anhum saking mereka wong Yahudi Nasrani. Kita juga begitu ya. Jadi model apapun rekayasa yang dibuat oleh orang-orang non yang untuk mengalihkan keimanan kita, ya tetap kita pasrah nang Gusti. Ai utruku tegese ninggalo sira Kanjeng Nabi Muhammad hum ing Yahudi lan Nasrani. Ya, tugasnya itu seperti itu. Jar ke ae kok meneh-meneh kan mati dhewe. Ya. Dan kita lakoni betul itu Bu juga. Ketika ngurusi masjid sini juga ya kalau tidak menggunakan ayat ini dulu ya pengurus ini sudah babak belur ya. Makanya saya sering-sering sudahlah gak usah ngereken orang-orang yang selalu menggunjing, jangan ngereken orang-orang selalu memfitnah. Fa'fu, maafkan sajalah mereka itu biar Gusti Allah sendiri yang mengadili. Nah dari dulu saya sudah jimatnya ngoten Bu. Nah, ini terkendala PPKM ini padahal rencananya bongkar belakang itu pas hari raya Idul Kurban sebetulnya. Biar oleh wedhus terus dibeleh gawe kerja bakti. Tahu-taunya kena PPKM mandiri. Tapi insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu kita doakan bersama ya mungkin bulan Ahad
legi di bulan Agustus ya nawaitu kita merenov masjid belakang karena alhamdulillah dananya sudah terkumpul insya Allah sepertiganya ya terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sama-sama bareng-bareng nandur jariah ya nandur jariah mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita di akhirat ya. Sebab tuh sekarang ini saya keliling kemana-mana itu sering yang diomong itu jariah dan kita sendiri ya sama-sama pengurus sendiri ya insya Allah sama urunan lah kalau terpaksa gak selesai ya nanti ya pengurus sendiri ya yang punya sepedanya loro tak guyoni dol satu nanti kalau kita belum selesai bangun renov masjid. Saya merenov itu biayanya lebih banyak daripada bangun Bu. Yo bongkar, yo pakai uang juga. Ya. Kalau keliru alhamdulillah gambarnya sudah jadi ini dan hitungan biayanya sudah jadi. Ya mudah-mudahan ya tidak ada arah lagi pengurus insya Allah. Dan membentuk panitia mungkin nanti ya mudah-mudahan dari Bapak dan Ibu siap jadi panitianya ya nah, untuk supaya masjid kita semakin bagus bagusnya bukan pingin lem-leman Bu semakin nyaman nah, kan katanya kalau rumah-rumah kalian lebih bagus dari masjid yang kalian tempati sholat nah, kita ini disinyalir nah, masih diancam untuk tidak selamat di akhirat. Makanya kalau tokoh-tokoh dulu Bu, panjenengan pirsani lah, kiai-kiai tahun 70-an, kiai-kiai tahun 80-an, rumahnya itu sederhana-sederhana. Tapi masjidnya itu api-api. Kalau kiai sekarang mobilnya ya makanya itu mudah-mudahan jadi saya juga nyuwun doa kepada kita semua mudah-mudahan kita berupaya maksimal supaya panjenengan semua bisa mewarisi tempat ini kepada generasi setelah kita semakin baik dan mudah-mudahan sebagaimana janji Rasulullah mambana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang rajin dan mau membangun masjid maka pasti Gusti Allah akan membangunkan istana di surga nanti kan itu. Nang dunya ini kena Covid aja rumah kita gak bisa kita nikmati Bu nggih. Baune yo gak kene, warnane ya nah itu oleh karena itu. Tuh Bu, mudah-mudahan ya. Fa'fu ai utruku. Jadi Rasulullah tuh bisa mempraktekkan ini. Kitanya mudah-mudahan belajar makanya ini. Wasfahu lah ini. Dan berpalinglah jarke ae awakmu aja sampai makanya ibu-ibu nggih saniki konten-konten HP panjenengan yang memprovokasi yang aneh-aneh enggak usah dibuka lah. Ini penyakit ini konspirasi macam-macam ya enggak apa-apa. Wah ini gak percaya ini sudah kau. Kita percaya mawon sing Maha Kuasa Gusti Allah. Ikuti ayat ini hatta ya'ti Allah. Nah ini hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Nah ini suatu ketika memang tidak akan pernah ada yang abadi di dunia ini. Hatta ya'tiya sehingga nekaaken sapa Allah Gusti Allah bi amrihi kalawan perintah Gusti Allah. Insya Allah ini kalau soal makanya kita berdoa ngapunten nggih kalau saya kunutnya mesti pakai kunut nazilah ditambahi Allah minal bawal ya karena apalagi yang kita usahakan kepada Gusti Allah ikhtiar lahir alhamdulillah sudah vaksin dua kali ikhtiar lahirnya kita sudah masker saja sudah double saya sekarang kemana-mana double ya ikhtiar ya, makanya boosternya madu Bu nggih ya madu dengan banyu anget ya ditambah kalau yang perutnya lambungnya tidak yang kuat ya diberi jeruk nipis jeruk lemon sudah jeruk lemon lagi namanya ya jangan banyak-banyak temu minum jahe campur kencur ya jahe kencur ditambah madu hitam atau madu pahit ya kencur dengan jahe dicampur tuh ecok Bu ya makanya kalau bapak-bapak yang kalau ingin ngejreng lagi kan STMJ-nya beda telur bebek ya kan madu tambah jahe dan kencur tambah laos sedikit kan
Laos tambah lagi itu apa namanya? Tambah lagi godong salam. Godong salam digodok kalau serai seakar-akarnya ya. Banyak Bu ya. Gusti Allah itu sudah menyediakan fasilitas sarana untuk ya cuman kadang-kadang dongkolnya itu yang kadang-kadangnya ya ini hatta ya'ti Allah bi amri dan jangan garis bawahi apapun yang terjadi di dunia ini kalau kita terima dengan fa'fu dan waspahu nih insya Allah semuanya innallaha ala kulli syai'in qadir innallaha satun Gusti Allah. Memang di sini ada yang menafsiri fihim minal qitali sampai kita menunggu diperintah untuk memerangi mereka. Ya kalau memerangi salah lahir kita kalah sekarang ini. Nggih. Jenengan pun gadah pikiran seperti orang-orang sing aneh-aneh. Apa jihad apa dengan bunuh diri meledakkan ya sebab apa? Kekuatan finansial, kekuatan ekonomi, kekuatan persenjataan, kekuatan apa namanya keterampilan teknologi kita ini sudah tidak ada apa-apanya dengan wadda kasirum minal ahlil kitab itu gak ada apa-apanya. Bahkan kita ini juga tergerus semua konten apa namanya HP itu semuanya. Ya, kalau kita memerangi caranya dengan cara konvensional mau melawan dengan ini bahkan gak bisa gitu. Dengan wadah kasirum min ahlil kitab gak bisa ini. Jujur saja secara fisiknya hanya satu menunggu ya'tiyallahu bi amrihi nunggu ya nopo kersaning Gusti Allah seperti Rasul itu kan makanya kuncinya ya fa'fu wasfahu sehingga ada ayat kan wakam mingkop qalilatin fi'atang kan itu walaupun sedikit kamu ini tetapi kalau dengan wadak kasirun itu apa namanya kita hadapi secara fisik ya kalah kamu yang hanya itu apa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala innallaha satune Gusti Allah iku ala kulli syai'in ing atase suwiji-wiji ya termasuk untuk masalah corona ini saya yakin kalau sudah Gusti Allah yakti ya Allah bi amrihi selesai ya makanya monggo disuwun nggih doa ya ikhtiar lahir ikhtiar batin kita sebab apa kalau memang betul ngelawan harganya apa namanya kita ini coba bayangkan untuk mendesain apa namanya rumah sakit kayak Cina itu seminggu bisa jadi sekian tingkat dengan ya kan gak bisa kita ya kita ini dengan penuh-penuhnya rumah sakit untuk membangun rumah sakit akhirnya memanfaatkan kontainer, memanfaatkan tenda. Coba Cina itu hanya 1 minggu kan seperti simsalabim itu. Ya gak bisa gitu, memang sudah kalah lah dari sisi kemampuan teknologi model apapun. Tetapi kita punya keyakinan sebagai orang yang beriman apalagi kita ini megang Al-Quran dan ternyata teman-teman yang sering saya ini itu yang sering membaca Al-Quran ya insya Allah ya memang syafi'an di ashabih Bu Al-Quran itu sebagai syafi sebagai apa memberi syafaat ya pemberian ya kan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah Al-Quran itu bisa obat kan itu monggo ini jimatnya ini ya kita pegangi kita ugemi ya karena senjata kita ya ini gitu. Saya yakin innallaha ala kulli syai'in qadirun. Gusti Allah Maha Kuwasa. Nah, dengan apa kita mempraktekannya? Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Nah, ya usaha kita apa? Satu wa aqimu as-sholata. Memang perintah ini awalnya ya ditunjukkan juga kepada orang-orang Yahudi gitu loh. Waqimus sholatae orang-orang Yahudi ya itu awalnya. Tetapi karena Al-Qur'an ini apa nama stressing atau tahqiqnya
pengokohannya untuk kita ya, senjata kita ya monggo sholat. Wasta'inu bis-sabri wasolat. Ya awakmu nyuwun nang Gusti Allah dengan sabar. Sabar itu wujudnya apa? Ya fa'fu waspahu itu ya. Kemudian wassalah dengan sholat. Wala innahalaka sanajan itu abot, pancen abot. Coba bayangkan panjenengan disuruh memberi maaf ya kepada orang-orang yang sudah menyakiti sampai perasaan jenengan. Wah abot. Gus Dur saja hanya mengatakan ya betul saya memanfaat tetapi masih ingat. Nah itu kan repot. Kan pernah tahu wawancara dengan Kick Andy waktu itu. Nah, Rasulullah bisa, Rasulullah itu hebatnya di situ ya. Waqimu as-sholat, monggo, nah sholat kita juga sempurnakan, okay? Dengan wudunya. Makanya wudu itu apa namanya? Kan saderenge wudu, saderenge yang fardu kan disunatkan cuci tangan, okay? Cuci tangan. Kemudian berkumur. Setelah itu napa? Istinsyak, nyedot air ke hidung. Rasulullah ini sudah memberi jimat seperti itu dan sekarang praktek itu benar-benar sangat bermanfaat. Kan cuci tangan kan minimal tiga kali kan ya 3 kali. Boleh pakai sabun boleh ya cuci tangannya, tapi kalau berkumurnya jangan pakai sabun Bu. Pakai garam brosok kan sekarang. Ya wudu kan sudah jadi kemudian menghirup air ke hidung. Jadi sampai merasa ke sini terus dimuntahkan lagi. Ya ternyata yang diajarkan Rasul seperti itu luar biasa. Seperti kita kan disuruh dilat garam sebelum makan. Ya. Ternyata sekarang ini baru sadar bahwa apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu isyarat yaitu yang untuk melawan ya terlepas itu kedoliman atau apa, makanya nanti ya, Asmaul Husnanya tadi sampai ya Hafid Bu ya Hafidu ya Habib. Setelah itu ya Aliyu ya Kabiru ya Aliyu ya Kabiru wahidat ingkang moho tinggi ya Kabiru wahidat yang moho. Kemudian ya Sami'u ya Basiru wahidat ing maha midanget lan maha mirsani ya Sami'u ya Basiru ya Sami'u ya Basiru. Kemudian ya Latifu ya Khabiru duhdat kang maha lembut kurang maha mirsani. Jadi jangan dikira Gusti Allah itu tidak tahu barang sekecil apapun ya Khabir sangat. Kemudian ditutup dengan ya Qawiyu ya Matinu ikfina syarrodzolimin ya Qawiyu ya Matin. Nah, itu kalau mau tidur ya saikune lah saingate ya Qawiyu ya Matinu ikfina syarrodzolimin. Nah biasanya orang-orang yang sakit ngapunten Bu nggih bukan ngajari atau ngurui kata-kata maos ya Qawiyu ya Matinu ikfina syarrodzolimin ya Qawiyu ya Matinu ikfina syarrodzolimin ya Qawiyu wahidat ing moho kuat ya Matinu ikfina syarrodzolimin. Ngoten cariose menurut yang sepusien yang ngoten awaqimus shalat wa atuz zakata lan purun ngawehno harta. Jadi kalau sholat itu hubungannya dengan amaliyah jasadiyah, kalau zakat itu hubungannya dengan amaliyah maliyah. Yang kedua-duanya berfungsi sebagai tazkiyah. Makanya tazkiyah itu untuk membersihkan. Jadi coro ngresikno awak dari berbagai perbuatan yang salah, ya sholat. Makanya wudu Bu nggih. Wudu itu sampai Imam Abu Hanifah itu ingat saya sampaikan juga ya, ulangnya. Kenapa Imam Abu Hanifah itu dianggap ulama yang mukasyafah? Mukasyafah itu mirsani barang-barang rahasia yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad kepada kita. Contohnya ngapunten nggih. Yang dibasuh itu kan organ-organ yang selalu berhubungan dengan dosa. Wajah, 2 tangan ya kan? Kaki ya kan?
kemudian rambut. Nah rambut ini Imam Abu Hanifah, nah ngapunten Bu, nah, cukur kula sampai gundul. Nah embun-embun Bu, jadi musabnya bagian kepala itu embun-embun Imam Abu Hanifah. Wamsahu biru usikumnya. Kalau Imam Syafi'i kan boleh bagian mana saja. Kalau Imam Malik dengan Imam Ahmad kan seluruhnya kan, jadi kalau kan itu Imam Malik dan Imam Ahmad. Nah, tapi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah boleh sebagian karena wamsau bi ruusikum, nah, itunya ba'dun mimba tab'in itu sebagian. Nah, kenapa embun-embun? Nah, ternyata embun-embun ini tempat keluar masuknya bongsala lembut. Nah, kalau panjenengan pirmir sanit yang kesurupan, tiang kejinan, ya. Itu ternyata dari embun-embun ini. Nah, supaya kita ini terhindar dari rohil ahmar katanya. Ya embun-embun itu menurut Imam Abu Hanifah. Dan dia mirsani. Jadi wudu itu menggugurkan semua dosa-dosa kecil kita itu memang kelihatan berguguran. Itu wudu. Sama dengan zakat juga begitu. Imam Abu Hanifah itu mirsani zakat itu bisa menggugurkan kotoran. Nah, Imam Abu Hanifah itu oleh Gusti Allah dipirsani kalau zakat itu memang kotoran bagi orang kaya itu. Kotoran beneran. Kotoran. Ya maksudnya kotoran itu ya yang keluar dari dubur itu, Bu. Makanya Imam Abu Hanifah mengharamkan kalau orang-orang yang sekelas beliau itu menerima bagian dari harta, karena bagi orang kaya itu kotoran, tetapi bagi orang miskin yang mustahiknya itu memang rizkinya. Ya, jadi kalau memang ngapunten nggih kalau panjenengan sampun cekap zakat, monggo pun medit-medit lah, wong untuk menyelamatkan kita, ya dihitung piambek, monggo. Zakatnya boleh lewat mana saja boleh, monggo. Alhamdulillah Masjid Al Hikmah kita ini juga sudah menjadi amil resmi zakat dari Badan Amil Zakat Nasional. Insya Allah tidak salah lah, penyalurannya juga insya Allah tidak keliru. Kemudian kita juga legal sebagai amil yang diangkat secara resmi oleh Bajnas suatu zakah ini. Nah setelah zakat kalau memang lebih, monggo sedekah jariyah. Ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, kita teruskan lagi besok ya. Jadi itu Bu, monggo. Jadi ngapunten saya tidak niat menggurui, tapi memang ayat ini bercerita seperti ini. Dan Al-Qur'an ini sekecil apapun memang kita jadikan pedoman. Mosok Pak Mudin kalau talqin kan wal Qur'anu mosok Qur'annya murui tiang sing pecah, ya tiang pecah yang nggak bisa mempraktekkan lagi. Justru talqin itu murui mendakwai tiang-tiang ingkang jarohku yang tubut takjiah ngantos kubur. Cuman karena bahasa Arab dianggap doa sehingga diamini. Ketika baca talqin amin, amin. Karena gak ngerti artinya. Tapi kalau ngertos artinya niku dakwah yang paling akhir bagi orang-orang yang ikut ziarah takjiah sampai kuburan. Ngoten. Sekurang dan selebihnya nyuwun agung pangapunten. Sekali lagi monggo kita prihatin banget nggih dengan kondisi zaman kados ngeten niki. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terselamatkan. Kalau kita dipaparing sehat kembali, monggo kesehatan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memberi manfaat baik untuk diri kita, keluarga maupun orang lain. Ini adalah kesempatan emas untuk kita semua. Ya, bagi yang sehat-sehat kembali itu sebagai anugerah. Begitu juga yang sakit mudah-mudahan sembuh, yang wafat juga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.